Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa penerapan atau aplikasi dari turunan. Jadi di sini untuk penentuan nilai minimum dan maksimum. Oke, kita masuk contoh soal. Misal di sini, jika ada dua buah bilangan, jadi ada dua buah bilangan, jumlahnya itu adalah 16 ya. Jadi untuk jumlah dua bilangan adalah 16. Hasil kali maksimumnya dari kedua bilangan itu berapa? Jadi penyelesaiannya yang pertama kali dilakukan, kita misalkan ya, untuk dua buah bilangan itu adalah variabel X dan Y. Jadi bilangan pertama untuk X, untuk bilangan kedua itu untuk Y. Jadi untuk bilangan pertama, untuk bilangan kedua. Jumlah dua buah bilangan adalah 16, sehingga X plus Y sama dengan 16. Di sini saya pindah untuk variabel X-nya, jadi Y berarti sama dengan 16 dikurangi X. Nanti untuk disubstitusikan pada persamaan yang kedua, karena untuk satu variabel saja ya, sehingga nanti bisa dicari variabel yang lainnya. Lalu untuk persamaan yang kedua, ini adalah hasil kali maksimum kedua bilangan, itu berapa? Berarti hasil kali kedua bilangan. Berarti X dikali Y. Jadi fungsinya itu yang digunakan sebagai fungsi X, Y adalah sebuah fungsi yang ditanyakan. Maksudnya yang belum ada hasilnya ya. Kalau yang ini kan ada hasilnya 16. Jumlah dua buah bilangan itu 16. Yang ditanyakan adalah hasil kalinya. Inilah yang menjadi fungsinya. Lalu untuk persamaan pertama, jadi ini adalah persamaan pertamanya, itu disubstitusikan ke variabel Y pada persamaan yang kedua. Yang ini untuk bilangan ya. Ini untuk bilangan, ini bilangan satu, bilangan dua. Kalau yang ini adalah persamaan. Ini persamaan, persamaan satu, persamaan dua. Ini persamaan, ini juga persamaan. Jadi jangan kebolak-balik mana yang bilangan, mana yang persamaan ya. Jadi persamaan satu disubstitusikan ke persamaan dua sehingga menjadi X dikali 16 min X. Ini adalah Y. Ini adalah Y, lalu dikalikan satu-satu. Berarti X dikali 16, X dikali dengan min X. Jadi X dikali 16, 16X, X dikali dengan min X adalah negatif X kuadrat. Untuk menentukan nilai X dari syarat stasioner, itu menggunakan turunan pertama, di mana di sini turunan pertamanya berarti sama dengan 0. Maka turunan dari rumus turunan kembali lagi ya, ketika fungsi X adalah AX pangkat N, berarti turunannya adalah N dikali A X N min 1. Min 1. Oke. Berarti turunannya adalah N dikali dengan A X pangkat berkurang 1. Ini N ya. Oke. Sama dengan N dikali A. Berarti untuk turunannya di sini 6X itu adalah 16X, berarti turunannya adalah 16. Jadi 16 ini berarti kan dari 16 dikali 1, ini kan pangkatnya sama seperti ada pangkat 1. X pangkat berkurang 1, berarti 16 X pangkat 0. Semua yang pangkat 0 nilainya adalah 1, sehingga hasilnya adalah 16. Lalu untuk X kuadrat berarti pangkatnya adalah 2, berarti N, 2 dikali 1, X pangkat berkurang 1. Berarti kan 2X pangkat 2 min 1 ya, sehingga di sini 2X pangkat 1. Ini saya pindah ruas, berarti 16 karena ini negatif, 2X. Berarti pindah ruas jadi positif 2X.
Maka X-nya adalah 16 dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Jadi pindah ruas 6. Karena ini perkalian, berarti pindah ruas jadi pembagian. 16 dibagi 2. Untuk menentukan apakah benar yang ditanyakan tadi adalah maksimum, nilai maksimum. Ketika yang ditanyakan adalah maksimum, berarti untuk mengetahui apakah ini yang dicari memang maksimum atau bukan, maka dicari turunan dari fungsinya turunan kedua. Turunan keduanya dari fungsi aksennya kan 16. Ini turunan pertamanya adalah 16 min 2x. Maka turunan keduanya itulah min 2. 16 turunannya adalah 0. Negatif 2x berarti turunannya adalah negatif 2. Karena hasilnya negatif berarti benar bahwa ini adalah fungsi maksimum. Jadi kebalikan ya, kalau hasil turunan keduanya positif berarti dia adalah fungsi minimum. Tapi kalau negatif berarti dia fungsi maksimum. Lalu untuk mencari nilai y-nya, kita substitusikan di sini dari fungsinya di awal 16 min x. Y adalah 16 min x. Jadi di sini y adalah 16 min x. X-nya ini adalah 8. Lalu disubstitusikan berarti dengan X sama dengan 8, berarti hasil dari Y adalah 16 dikurangi 8, sehingga nilainya adalah 8. Setelah itu baru untuk mengetahui hasil kali maksimum, substitusikan nilai X dan Y pada fungsi X dikali Y. Berarti ini adalah nilai X-nya 8, Y-nya adalah 8. Berarti nilainya adalah 64. Untuk mengetahui dalam bentuk grafik, maka bisa mensubstitusikan nilai X dan Y masing-masing pada rumus yang ada. Jadi di sini dimisalkan X-nya adalah 0, berarti untuk Y-nya juga 0. Jadi fungsinya di awal kita ketahui, jadi grafik fungsi yang digunakan bukan turunan pertama, bukan turunan kedua, tapi fungsi dari yang awal ya. Di awal fungsi awalnya berarti di sini kan rumus fungsinya yang ini ya. Berarti kan jadi 16x min x kuadrat. Sehingga dimisalkan untuk x sama dengan 2 misal. Berarti fungsi x-nya itu berarti sama dengan 16 dikali 2 dikurangi dengan 2 kuadrat. 16 dikali 2 berarti 32 dikurangi 4. Berarti nilainya adalah 28. Karena itu ini nilainya 28. Ketika fungsi X-nya sama dengan 16, misal kita ambil 4. Berarti 16 dikali 4, 4 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 16 dikali 4 berarti 40, 64. 64 dikurangi dengan 16. 64 dikurangi 16 berarti sama dengan 48. Begitu seterusnya untuk variabel X yang lain ya, dimisalkan sehingga nanti akan diperoleh grafik seperti ini. Jadi ketika 0, dia di titik 0, ini 0,0, 0,0. Ketika 2, ini 2,32. Ketika 4, ini 4,48. Jadi di sumbu X-nya 4, untuk di sumbu Y-nya ini 48. Jadi ini Y, ini untuk sumbu X. Begitu seterusnya ketika min 2, berarti nilainya adalah min 36. Ini min 2, berarti dia di min 36. Ternyata dia maksimum di titik 8, jadi di titik 8,64. Berarti benar ya. Jadi 8,64. Jadi benar bahwa dia maksimum di sini. Jadi maksimum di X sama dengan 8. Lalu untuk Y, ini yang dimaksud adalah fungsinya ya, bukan Y dari variabel bilangan kedua.
Jadi di sini untuk X, tapi untuk Y yang di sini ini adalah fungsinya, fungsi X-nya, bukan dari bilangan keduanya. Jadi yang diketahui ini, untuk yang ini adalah bilangan yang pertama. Tapi untuk yang dimaksud pada grafik itu adalah fungsi X. Jadi ini Y fungsi X ya, bukan bilangan kedua. Jadi bukan bilangan kedua. Oke, sebentar. Ini bukan bilangan kedua. Bukan bilangan kedua. Oke, susah. Ini ya, bilangan kedua. Oke, berikutnya masuk ke contoh soal kedua. Kita misalkan ya. Di sini ada selisih dua bilangan. Selisih dua bilangan berarti menandakan pengurangan. Jadi dua bilangan dimisalkan X dan Y sehingga selisihnya adalah X min Y. Nilainya adalah 12. Jadi 12. Saya ambil di sini variabel yang dipindah adalah yang X. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Apakah yang dipindah Y ataukah yang dipindah variabelnya adalah X pindah ruas ya. Di sini saya ambil X yang dipindah ruas karena untuk secara umum biasanya yang diturunkan adalah variabel X sehingga saya pindah untuk X di sebelah kanan. Lalu yang ditanyakan adalah hasil kali minimum. Berarti yang ditanyakan adalah perkalian X dikali Y dari kedua bilangan. Jadi X dikali Y, Y-nya di sini disubstitusikan X min 12. Lalu dikalikan satu-satu, X dikali X kuadrat, X dikali min 12 berarti min 12X. Untuk minimum, maka turunan pertama harus 0. Sehingga turunan dari fungsi X kuadrat min 12X. Kembali lagi ke rumus turunan, berarti turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Sedangkan turunan dari 12X itu adalah 12. Maka ini saya pindah ruas untuk negatif 12, berarti jadi 2X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 per 2. Sehingga X-nya adalah 6. Untuk menentukan apakah benar, yang ditanyakan adalah hasil kali minimum. Berarti untuk minimum, berarti turunan keduanya harus positif. Ternyata benar, dari fungsi turunan pertama 2X min 12, diturunkan itu nilainya adalah 2. Jadi turunan keduanya nilainya 2. Dia positif, karena positif berarti fungsinya benar, fungsi minimum. Berarti nilai fungsi minimumnya ya. Lalu substitusikan Y-nya, di sini X-nya adalah 6. Di awal diketahui fungsi Y-nya adalah X min 12. Sehingga X-nya ketika diganti dengan 6, berarti 6 dikurangi 12 adalah negatif 6. Maka hasil kalinya berapa? Berarti X-nya adalah 6, Y-nya adalah min 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 36. Kita cek melalui grafik. Ketika grafik, jadi fungsi X yang diketahui kan yang ini. X kuadrat min 12X. Berarti yang dibuat grafik adalah fungsi X kuadrat min 12X. Untuk mengetahui grafiknya juga sama seperti di awal ini X, sedangkan yang ini adalah fungsi Y. Y-nya adalah variabel bukan bilangan pertama, tapi dia adalah fungsi X ya. Y fungsi sebagai fungsi X. Maka substitusikan ketika 0, berarti ketika X kuadrat min 2 di awal, berarti fungsinya kan X kuadrat min 12X. X kuadrat min 12X. Ketika fungsinya 0, X-nya sama dengan 0, berarti kan nilainya 0. 0 min 0. Berarti nilainya 0. Ketika 1, berarti ketika 1 fungsi X sama dengan 1, berarti 1 kuadrat min 12 dikali 1. Berarti 1 dikurangi dengan 12, sehingga hasilnya adalah min 11.
Ketika 2 pun sama, berarti ketika X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat min 12 dikali 2. Berarti 4, ini 12 kuadrat, berarti 4 dikurangi dengan 24. Berarti min 20. Jadi ini min 11, ini min 20. Jadi ketika 1 benar, berarti ini adalah 1, min 11. Yang ini adalah 2, min 20. Ternyata benar minimumnya di sini, yaitu di 6 dan fungsi Y-nya adalah min 36. Berarti ini adalah untuk X, yang ini adalah untuk nilai dari fungsi yang dimaksud. Jadi 6 ketika X berarti nilai fungsi X dan Y-nya adalah min 36. Jadi ini adalah fungsi X-nya. Jadi ketika X-nya disubstitusikan ya, variabel fungsi X-nya disubstitusikan nilainya jadi negatif 36. Jadi bukan Y untuk bilangan kedua. Jadi Y di sini yang dimaksud adalah fungsi X ketika disubstitusikan. Nilai dari X-nya ya, X dan Y-nya. Oke, ini saja untuk bahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat belajar. Ketemu lagi pada bahasan berikutnya.